Cerita Tangkuban Perahu. Beribu-ribu tahun yang lalu, terdapat sebuah tempat yang bernama Parahyangan, dan tempat itu dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Mereka mempunyai satu anak yang bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas, tetapi dia sangat manja. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun, namun ada sedikit masalah dengan keadaannya. Lalu Dayang Sumbi berkata, "Siapa saja tolong aku. Aku bersumpah aku akan menikahi siapapun yang mau mengambilkan pintalanku." Tiba-tiba seekor anjing bernama Tumang mengambilkan pintalan Dayang Sumbi. Tumang adalah seekor anjing sakti. Seekor anjing, tapi aku sudah terlanjur menyebutkan simpaku. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang dan memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gagah dan perkasa. Aku mau main dulu kan ya. Iya, hati-hati ya di hutan banyak hewan buas. Anakku nggak bisa lari lagi. Suatu hari yang cerah, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang dan Tumang untuk berburu ke hutan. Sangkuriang, sebaiknya kamu pergi ke hutan untuk berburu karena ibu akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Jangan lupa ajak teman juga. Baik Bu, Tumang akan mencari. Kosong. Baik Bu, Tumang akan mencari daging yang banyak. Kita akan pergi Bu. Sesampainya di hutan, Sepertinya di sini tempat yang baik untuk berburu. Ayo Tumang, kita mencari buruan kita. Sudah gelap nih, tapi aku belum dapat satu pun buruan. Kalau aku pulang pasti ibu akan marah. Oh, aku tahu. Lebih baik aku potong saja Tumang sebagai buruanku. Sangkuriang pun membidik panahnya ke arah Tumang dan membawanya pulang. Bu, aku sudah dapat buruannya. Wah, anak ibu hebat. Ibu bangga punya anak seperti ini. Oh iya. Dayang Sumbi tidak tahu bahwa itu adalah Tumang. Yang dia tahu hanya daging itu adalah rusa buruan Sangkuriang. Seusai pesta, Dayang Sumbi teringat kepada Tumang. Wah, sudah. Oh iya, kenapa dari tadi aku tidak melihat Tumang? Sangkuriang, Ya Bu, udah apa? apakah kamu melihat Tumang? Tidak Bu. Kamu yakin? Bukankah kamu pergi ke hutan bersama Tumang? Tapi karena saya kuliah sangat takut oleh ibunya. Karena Sangkuriang sangat takut kepada ibunya, maka dia mengatakan yang sebenarnya. Bu, sebenarnya daging yang aku berikan tadi bukan berusa, tapi daging Tumang. Apa? Kamu tega berbuat seperti itu? Asal kamu tahu, Tumang itu adalah ayah kandungmu. Dan kamu telah membunuh ayah kandungmu sendiri. Kamu bejat. Karena terlalu marah, Dayang Sumbi memukul Sangkuriang hingga pingsan. Dan akibat perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir dari istana. Setelah beberapa hari, Sangkuriang pun sadar, tetapi bekas pukulan Dayang Sumbi masih terlihat jelas. Maafin saya kuliah Bu, aku tidak bermaksud melakukan hal itu. Aku hanya tidak mau membuat ibu kecewa. Tetapi untuk menebus semua kesalahanku, aku akan pergi mengembara dan aku anggap restu ini adalah restu darimu Bu. Setelah beberapa tahun Sangkuriang mengembara, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu adalah ibunya sendiri. Namun Sangkuriang tidak mengetahui hal tersebut.
Tanpa pikir panjang, Sang Kuryang langsung melamarnya. Wahai engkau wanita yang cantik jelita, siapa namamu? Saya dari situ. Dayang Sumbi. Sepertinya nama itu pernah aku dengar, tapi sudahlah, tidak penting. Jika tidak ada keperluan dengan saya, sebaiknya saya pergi. Oh, tidak. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan. Maukah menikah denganku? Dengan senang hati saya akan menerima lamaranmu. Terima kasih. Aku sungguh bahagia hari ini. 3 hari sebelum hari pertunangan mereka, Dayang Sumbi mengelus rambut Sang Kuryang, dan Dayang Sumbi terkejut saat melihat bekas luka di kening Sang Kuryang. Hmm. Aku akan menikahi anak-anakku sendiri. Sebaiknya aku mencari cara untuk membatalkan pertemuan ini. Ada apa Dayang Sumbi? Mengapa kau tampak gelisah? Sang Kuryang, sebelum kamu menikahiku, aku akan memberikan satu syarat. Apakah syarat itu? Kamu harus membuat bendungan yang menutupi bukit dan harus membuat perahu untuk menyelesaikan bendungan tersebut. Dan harus selesai sebelum fajar menyingsing. Baik, akan kulakukan. Sang Kuryang pun segera bekerja. Cintanya pada Dayang Sumbi sangat besar, sehingga dia berusaha keras untuk menyelesaikannya. Sang Kuryang ingat bahwa ia dapat memanggil jin, kekuatan yang didapat oleh keturunan dari ayahnya. Wahai jin-jin yang berada di tempat seperti ini, tolonglah bantulah aku untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini. Bagus, dengan begini aku bisa menyelesaikan sebelum fajar. Sebaiknya aku mulai membuat perahu. Sepertinya ada pohon yang bagus di seberang sana. Wah, bagaimana ini? Jadi aku menyelesaikan persyaratan yang telah diberikan. Wahai dewa dan dewi, tolonglah agar pagi datang lebih cepat. Setelah Dayang Sumbi berdoa, tiba-tiba matahari mulai terlihat dan Dayang Sumbi dapat bernapas lega. Ayam berkokok saat melihat matahari terbit, dan Sang Kuryang pun menyadari bahwa ia telah tertipu. Dayang Sumbi, kau telah menutupi. Seharusnya masih setengah jam lagi menuju pagi. Maafkan aku Sang Kuryang, aku tidak bermaksud seperti itu. Kenapa? Padahal aku sangat mencintaimu. Tapi kenapa kau tidak? Aku ini adalah ibumu Sang Kuryang. Aku tahu karena ada bekas luka di keningmu. Tidak mungkin. Pasti itu hanya alasanmu saja agar kau tidak mau menikah denganku. Kau membuatku sangat marah. Aku akan mengutuk. Sang Kuryang pun mengutuk Dayang Sumbi dan menendang perahu yang telah dibuatnya sampai ke tengah hutan, dan perahu itu dalam keadaan terbalik. Sejak itulah dinamakan Tangkuban Perahu atau perahu menelungkup. Bendungan yang dibuat Sang Kuryang menyebabkan seluruh bukit dipenuhi air dan berbentuk sebuah danau di mana Sang Kuryang dan Dayang Sumbi menenggelamkan diri dan tidak terdengar lagi kabarnya hingga kini.